Halo Sobat Bendahara, selamat datang di channel saya. Izin hari ini saya mau sharing knowledge lah ya tentang bagaimana pelaporan SPT Masa PPh 23 dengan menggunakan aplikasi SPT PPh 23 ya, yang sudah meluncur sudah lama sih sebenarnya. Nah, tapi sebelumnya kenapa sih kita harus melapor untuk PPh 23 ini atau PPh yang lain juga? Karena pada dasarnya semua pajak yang kita pungut, kita bayar, kita harus laporkan ke KPP ya sebagai kewajiban kita sebagai bendahara pengeluaran. Kalau nggak dilapor kenapa sih? Oh itu ya kena denda dong ya. Kalau saya sudah kena itu ya lumayan besar dan tidak ditanggung negara ya. Itu konsekuensinya kalau kita tidak melaporkan SPT pajak yang sudah kita pungut, kita bayar atau kita setor. Nah, dalam kali ini saya akan sering nulis tentang pelaporan SPT. Saya sudah melaporkan lah mulai dari Januari 2020 sampai Juli 2020 saya sudah melapor. Tapi untuk kali ini saya akan contohkan saja coba-cobanya di untuk Agustus ya. Di Agustus ini bagaimana pencatatannya nanti ada contoh kasus. Nah, tapi sebelum ke situ, sebenarnya apa sih yang mau kita siapkan dulu? Ya, kita harus sebenarnya menyiapkan apa ya? Coba kita lihat. Nah, kalau kita mau melakukan SPT masa PPh 2000 PPh 23 tahun 2020 ini kita sebenarnya yang pertama adalah kita harus install aplikasi ISPT PPh 23 dan pastikan sudah ada database ya. Terus kita isi profil lengkap pada menu profil ya. Kita isi nama NPP, NPWP-nya, dan penandatangan dan lain-lain. Itu nanti ada di situ ya. Terus setelah itu baru kita bisa mulai mengisi. Oke, coba kita praktekkan lah ya bagaimana cara mengisinya ya. Oke, nah eh, ini sudah saya keluar dulu deh. Nah, di sini aplikasinya seperti apa sih sebenarnya? Ini ya aplikasinya ya, SPT Masa PPh 23 ya, seperti ini tampilannya. Dan kalau kita buka bagaimana isi di dalamnya begini. Tampilannya begini. Dia nanti akan langsung menuju connect to database ya. Di sini kita harus memilih salah satu database untuk melanjutkan proses penginputan atau proses pembuatan SPT Masa PPh 23 ya. Nah, di sini ada, kalau saya sudah ada dua ini. Ini untuk PPh 23 dengan NPWP lama ya, yang sudah dinonaktifkan. Dan ini satu lagi untuk database PPh NPWP baru ya, yang sudah diterbitkan oleh KPP yang berlaku per 1 Juli 2020. Nah, untuk kali ini saya praktekkan di NPWP baru yang ini dia. Oke. Kita konekkan ke database, kita klik OK. Nah, setelah itu dia akan mengarahkan ke username. Username-nya itu apa? Administrator, Bapak Ibu ya. Ya, terus setelah itu password-nya apa? Password-nya adalah 123. Klik OK. Oke, kita sudah sampai di sini. Nah, di sini ada beberapa menu yang bisa kita gunakan. Tapi ada menu yang harus kita dulukan supaya dia bisa kita isi SPT. Nah, untuk mengisi SPT ini kan belum ini. Nah, ini kita klik mau berapa kali juga nggak bisa sampai mergondang pun tak bisa. Nah, kita bagaimana caranya? Kita pilih program. Ya. Ada di sini buat SPT baru atau buka SPT yang sudah ada. Nah, kalau misalnya kita belum buat SPT-nya ya kita buat dulu ya yang baru. Nah, tapi kalau sudah ada seperti ini, misalnya seperti Juli saya sudah melapor, melapor SPT ya tidak perlu buat. Yang tinggal pilih ini buka itu kan. Nah, dan di sini juga kita saya tidak akan mencetak buka lah karena memang ini sudah saya laporkan. Nah, untuk prakteknya kita buat baru aja, kita mulai dari awal ya. Nah, ini kembali dia mati. Kalau setiap buka ini yang lain, dia kembali mati. Nah, kita buat SPT baru nih. Oke, SPT baru, ya. Ini sudah di Agustus 2020. Langsung aja klik buat. SPT PPh masa untuk masa pajak 8 2020 berhasil dibuat. Klik OK. Oke. Nah, setelah itu kita sudah bisa masuk ke SPT PPh.
Nah, di SPT PPh apa saja menunya? Sebenarnya kita bisa menginput bukti potong PPh pasal 23. Setiap kita sudah memungut, sebenarnya kita harus mengeluarkan bukti potong, Bapak Ibu ya. Kita bukti potongnya kita pungut, baru kita tanda tangani, kita buat ya. Kita bukti potongnya kita buat, kita kasih kepada rekanan sebagai lawan transaksi kita ya, karena mereka lah yang menanggung PPh 23 ini. Nah, ya, ini untuk PPh 23 baru bukti potong PPh pasal 26. Nah, terus daftar bukti potong PPh 23 atau 26 itu otomatis kalau bukti potong PPh 23 atau 26 sudah terinput ya semuanya. Baru daftar surat setoran pajak SSP dan atau bukti pemindahan bukuan atau PBK. Ini tinggal klik nanti ya, tinggal klik bisa diisi. Kalau misalnya hanya baru SSP saja ya kita daftar surat setoran pajak saja ya, tidak perlu lain. Kalau PBK dia ada PBK pemindah bukuan, kita buat di sini. Dan yang terakhir adalah surat pemberitahuan SPT masa PPh 23 dan 26 ya. Ini surat pemberitahuannya, halaman depannya ini. Kalau kita melaporkan kantor pajak ya. Nah, ini yang kita laporkan. Terus ada SPT Tools. Nah, SPT Tools ya. SPT Tools ini adalah untuk hapus SPT. Misalnya kita tidak menggunakan SPT atau salah atau malas kita mengedit, kita mau input ulang, kita hapus saja dari sini. Ya, nah, klik ini ya kan sudah ada ini, tinggal klik salah satu ya udah hapus SPT. Checklist dulu ya. Tapi kita nggak hapus itu, kita keluar. Terus SPT Tools lagi ada menu cetakan. Menu cetakan seperti yang tadi juga, daftar, baru surat pemberitahuan, ya itu dari sini ya. Kita tinggal tek 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 tek, ya, ada itu ya. Tinggal klik 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 ya, baru cetak ya. Tapi kita belum cetak karena belum kita isi ya. Oke. Terus ada lagi lapor SPT ke KPP ya. Ini adikannya ini. Adikannya. Jadi di sini begini tampilannya. Tapi nantilah kita pelajari lebih lanjut ya. Nah, utility tadi kan ya wajib isi profil ya. Kita wajib isi profil, maka profil wajib pajak kita diisi di sini. Nah, ini sudah berisi karena kebetulan ya saya sudah mengisi ini sebelumnya ya. Jadi saya tidak apa? Tidak melanjutkan lagi. Oke. Oke ya, keluar ya. Oke. Terus, kita langsung kita praktikkan nih, kita praktikkan ke penggunaannya untuk SPT PPh 23 masa 8 2020. Nah, ini kan kembali lagi kita pilih lagi program, buka SPT yang sudah ada Agustus, buka. Oke. Ini bisa untuk edit kembali yang sudah ada kalau belum lapor ke KPP atau pembetulan. Ini tinggal klik salah satu. Nah, itu kalau pembetulan ya karena sudah kita lapor, tapi ada pembetulan, penambahan atau pengurangan itu kita buat di sini ya. Klik OK. Nah, sudah muncul seperti ini. Nah, terus setelah itu kita akan memulai mengisi SPT ya. Memulai mengisi SPT dengan cara begini. Klik SPT. Baru kita mengisi pertama itu harus mengisi bukti potong dulu. Seperti yang kita bilang tadi, setiap sudah kita pungut, kita harus menerbitkan bukti potong PPh 23 nah, per tanggal ya. Nah, begini dia tampilannya. Oke. Iya. Nah, ini begini dia tampilannya. Nah, untuk mengisi ini kita kan butuh contoh kasus ya, Pak Ibu ya. Contoh kasus bukan kasus kriminal ya. Ya. Ini contoh kasusnya. Saya ambil contoh kasus itu pemeliharaan kendaraan dinas yang biasa kita lakukan ya untuk PPh 23 ya. Kita pungut pajaknya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Dia itu perbedaan contoh kasus dua contoh kasus ini adalah satu ber-NPWP, satu tidak ber-NPWP, dan kita akan lihat nanti bagaimana perlakuannya di SPT. Oke. Terus, ini kan sudah ada contoh kasusnya. Ini sudah muncul halaman untuk penginputan bukti potong. Nah, kita coba mulai dari nomor satu ya. Nah, tanggal 3 Agustus 2020 dibayarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 BK 1000X di bengkel CV Timur Jaya Mandiri
tahun 2020 dengan rincian spare part 300.000 dan jasa bengkel 100.000. Bengkel ini ber-NPWP 80.947.961.117 sekian, berarti dipungut PPh 23 sebesar Rp2.000. Nah, di hari yang sama, di tanggal yang sama, tanggal 3 Agustus 2020, dipungut pajak pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 BK 1000X di bengkel TJM ya seharusnya ya, Timur Jaya Mandiri tadi, tahun 2020 yang dipungut sebesar Rp2.000. Nih, tanggal yang sama setor pajak PPh 23 sebesar Rp3.000 NTPN sekian. Nah, ini contoh kasus yang pertama dulu yang ber-NPWP. Nah, yang pertama kita pemungutan dulu, kita pungut, kita input di sini, kita masukkan NPWP tanggal 3 ya, tanggal 3 Agustus, baru NPWP-nya kita copy saja ya. Ya, enter. Nah, karena saya sudah pernah berlawan transaksi dengan JPI ini sebelumnya, dia berarti sudah ada di tabel WP saya seperti ini muncul. Di tabel WP saya sudah ada seperti ini. Jadi saya tidak perlu lagi menginput nama dan alamatnya. Tapi kalau belum ada, inputlah nama dan alamatnya ya setelah NPWP-nya. Nah, untuk jasa pemeliharaan kendaraan dinas, dia dimasuk ke kategori mana? Dia adalah kategori jasa. Nah, jasa. Berarti dia kategori jasa dan dia lebih detailnya lagi adalah jasa lain ya. Berarti kita masukkan ke nomor 1 nih. Nah, kita pilih mana dia? Kita pilih di jasa pemeliharaan atau perawatan ya. Iya, ini dia. Oke, ada jasa perawatan perbaikan pemeliharaan mesin dan listrik dan telepon. Kita klik, oke. Nah, berapa tadi jasanya di sini? Kita pungut 100.000. Ya, kita 100.000 ya. Nah, dia sudah langsung 2.000 ya. Rp2.000 sudah langsung ada. Nah, kalau ini sudah ada, berarti kita simpan. Nah, apakah data tersebut akan simpan? Ya, simpan saja. Oke, nah itu yang pertama. Kita masuk ke contoh kasus kedua ya. Contoh kasus kedua. Coba kita baca. Nanti setorannya nanti ya kita buat ya. Nah, tanggal 5 Agustus 2020 dibayarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 BK 5.000X di bengkel Tapi-Tapi dengan rincian spare part 200.000 dan jasa bengkel 30.000. Bengkel ini tidak ber-NPWP, berarti dipungut pajak PPh 23 sebesar 4% sebesar Rp1.200. Tanggal 5 Agustus di hari yang sama dipungut pajak pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 BK 5.000X di bengkel Tapi-Tapi yang dipungut pajak PPh 23 sebesar 4% atau sebesar Rp1.200. Nah, di sini dia katanya tidak ber-NPWP Bapak Ibu dan dipungut tanggal 5 Agustus 2020. Nah, kalau dia tidak ber-NPWP maka kita input dia seperti ini. Kita ketik saja 0000. Nah, karena ini harus berisi. Nah, kita masukkan dia bengkel Tapi-Tapi ya, bengkel Tapi-Tapi. Nah, alamatnya misalnya, Siantar aja ya, Siantar. Oke, setelah itu tadi kan pemeliharaan kendaraan dinas dia jasa ya, jasa dan lebih detailnya jasa lain. Kita masukkan ini ke tempat yang tadi. Iya, bagaimana tadi? Oke. Nih, jasa perawatan ya lewat ini ya, perawatan perbaikan. Kita klik lagi ini, masukkan saja 30.000. Nah, kalau dia tidak ber-NPWP, aplikasi ini akan otomatis menambahkan tarif tambahan atau 100% lebih tinggi dari tarif 2% ya, Rp1.200. Setelah itu kita simpan. Kita simpan, akan disimpan yes. Oke, data versi disimpan. Oke. Baru kita keluar. Nah, ini kan udah siap dari contoh kasus 2 itu ini udah siap ya kan. Nah, tinggal kita ke setorannya ya. Kita keluar.
Oke, keluar. Nah, sekarang kita masuk ke daftar surat setoran pajak. Kayak ini ya. Nah, di sini kan sudah ada ini, sudah ada pajak yang kita input tadi bukti potong. Maka untuk SSP-nya kita input seperti ini caranya. Baru, nah di sini sudah ada data NPWP kita, masanya sudah ada. Baru kita klik, karena dia jasa adalah kode 104 KJS-nya, kode jenis setorannya adalah kita klik tet. Nah, dia kan seperti ini. NTPN-nya adalah seperti ini. Nih, BCA 234 TGK 567K. Cuman kalau di sini tidak mau menerima karakter huruf, dia harus dia angka ya. Jadi kita hanya ya input-input aja lah. Hanya angkanya saja lah yang diinput ya. 234567 ya. 234567 ya. Oke. Terus pembayarannya berapa? Sebesar Rp2.000. Sesuai itu tanggal berapa? Tanggal 5 Agustus. Simpan ya. Kalau sudah diinput simpan. Oke, rekam baru. Ya, masih ada satu lagi, Pak. Ya, kita input lagi. Ya, kita lihat lagi contoh kasusnya. Tanggal setornya tanggal 23 PPh 23 sebesar 1.200, NTP sekian 5555 123. Nah, kita input 5555 123. Berapa yang disetorkan? Ya, seperti tadi, contohkan 1.200 tanggal 5 ya, tanggal 5 baru simpan. Oke, yes. Oke, keluar. Nah, ada kekeliruan nih. Nah, rupanya dia yang pertama itu tanggal 3. Aduh, bagaimana? Oh, kita nggak apa-apa, kita ubah saja. Di sini kan dia sudah ada datanya, kita ubah ke tanggal 3. Kalau kita salah input tanggal, itu ya, baru kita update. Berhasil update. Iya, ini kan muncul. Nah, SSP bukti potong dengan yang kita setor, kita sudah menyetorkan dengan nilai yang sama 3.200 dan 3.200. Oke, sampai di sinilah apanya? Penginputan ya. Oke, terus kita tutup kan bersama. Terus habis itu kita masuk ke SPT PPh 23-nya lagi, SPT PPh. Nah, bukti potong ini gunanya apa? Apakah ini perlu kita bawa ke PP? Ya, perlu. Makanya bukti potong itu kita harus cetak, ya kan? Nah, bukti potong itu harus kita eh, cetak. Nah, caranya bagaimana? Kita ambil dari daftar bukti potong ya. Nah, daftar bukti potong seperti ini. Ini sudah muncul nih. Nah, bukti potong yang sudah kita input tadi. Nah, ada dua. Jadi kita klik satu, bisa klik semua sekaligus ya. Nah, untuk mencetak ini kita harus pilih dulu menu cetak apa yang kita cetak. Nah, itu kita mau cetak PPh nih 23 ya kan. Baru cetak saja. Cetak preview yes. Nah, kan. Nah, sambil ngopi-ngopi. Aduh, belum masuk kopinya ya. Nah, dan disinilah datanya, Bapak Ibu ya. Inilah datanya untuk bukti potong PPh 23 SSP untuk yang nilai Rp2.000 ya. Ini tanggalnya, pemotongnya berapa siapa, itu sudah ada datanya di sini. Dan satu lagi, karena ada dua tadi, ini satu lagi. Nah, ini, nah kan nggak ber-PPP kan dia nol kan. Nah, tapi siantar, kita lihat datanya, dia langsung tarif lebih tinggi 100% tidak ber-PPP sudah dimunculkan di sini. Dia 1.200, itu akan sudah disetor ya. Oke, ini dicetakkah dia hard copy-nya ya? Dicetak dong. Nah, kan itu kan mau dibawa ke KPP ya. Oke. Baru kita tutup ya, tutup. Karena ini saya tidak cetak karena ini hanya contoh saja ya. Oke. Oke. Nah, untuk daftar bukti potongnya bagaimana? Kita klik daftar bukti potong ya. Nah, ini kita daftar bukti potong cetak. Nah, preview yes. Ya, ini sebenarnya adalah rekap atau daftar bukti potong PPh yang sudah kita input di dalamnya, yang sudah kita potong ya. Nah, di berapapun yang kita input, berapapun bukti potong yang kita munculkan, kita terbitkan, semuanya ada nanti dimunculkan di sini dan jumlahnya harus persis sama. Ada masa pajak dan nilai-nilainya. Nah, ini tidak saya cetak print karena ini hanya contoh saja. Ini di print juga dibawa ke KPP ya.
Oke, tutup. Oke, nah, tutup. Nah, terus surat pemberitahuan SPT Mas saya. Nah, inilah dia hasilnya. Oke. Ini sudah ada 130.000 tadi, 100.000 tambah 30.000, dan ini pajak yang PPh dipotong, ini datanya. Bagaimana hasil cetakannya? Begini. Ya. Hasil cetakannya adalah ini NPWP kita. Nah, kan PPh 23 kan NPWP kita ya, yang menyetorkan ya. Nah, baru kita pungut dari yang lain ya. Oke, inilah hasilnya 130.000, 3.200, dan seterusnya. Terus ini aneh kan ada surat setoran 2, daftar bukti potong kita bawa, baru juga bukti potong ada 2. Nah, ini yang kita 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 bawa ke KPP halaman pertama, baru rekap, baru bukti potong dan SSP-nya kita bawa semua cetak. Dan ini cetakannya Bapak Ibu harus dia cetakannya harus legal ya, legal, tidak A4, karena kalau A4 dia terpotong sampai bawahnya, dan kantor pajak juga begitu syaratnya, kertasnya harus legal, kertas panjang itu. Kalau kita sih A4 biasa ya, bikin apapun A4 ya, ini harus legal ya. Oke, saya tutup ya, saya tidak cetak print karena memang ini hanya contoh saja. Oke, oke, tutup ya. Nah, setelah itu cetak, kita tanda tangani, kita stempel, penanggung jawab, tanda tangan, terus apa lagi? Nah, kita butuh ADK-nya Bapak Ibu. ADK-nya dari sini. Lapor data SPT ke KPP. Ya. Loh, ini kosong. Mana nih? Oh, kosong. Oh, enggak, enggak usah khawatir, enggak usah khawatir, enggak usah khawatir. Ini kita belum klik masa pajaknya Bapak Ibu ya. Ini dia langsung mengarah ke Januari, dan kita pilih saja Agustus. Agustus. Nah, setelah kita pilih Agustus, nah kita ke tampilkan data. Munculnya ya. Pembetulan ke nol, maka masih awal ya, masih baru ya, masih baru kita buat ya. Untuk ini kita klik masa pajaknya, baru kita tuju di mana kita. Kalau saya sih ada berkas khusus ya, ADK SPT 2 ini. Ya, saya buat ke sini ya. Oke. Setelah itu kita klik create file. Nah, data telah disimpan dalam bentuk CSV format. Nah, inilah yang kita taruh ke flash disk, kita kirim ke kantor, kita bawa ke kantor pajak beserta cetakan-cetakannya. Oke, setelah oke, kita keluar. Ya, coba kita cek di sana apakah dia sudah adakah apanya? Oh, ini dia. Oke, ini dia. Nah, ini adalah NPWP kita sampai 7.000 ini. Baru 0808 itu masa, 2020 itu adalah tahunnya, ya. Oke. Ini kita bawa ke KPP, kita laporkan. Inilah namanya GSP elektronik yang akan ADK yang kita kasih ke bagian penerima suratnya ya. Dan itu akan berlangsung cepat dan biasanya lebih detail sih dan lengkap lah. Jarang salah sih kalau udah seperti itu polanya ya. Oke, setelah itu, nah itu sudah selesai. Nah, sudah selesai. Semua proses untuk pelaporan SPT sudah selesai. Kita cetak, tanda tangan, stempel, baru kita ADK-nya kita bawa ke flash disk, bawa ke KPP. Untuk PP 23 ini belum bisa upload e-filing seperti PP 21 ya teman-teman. Ini masih harus manual ke KPP. Tunggu katanya ada lagi pembuatan untuk e-filing ya. Nanti kita kasih tahu barangkali. Nah, untuk ini masih manual, dibawa ke sana. Sekalianlah berkunjung, sekalian memperkenalkan diri, jumpa-jumpa orang kantor pajak sama AR-nya ya. Biasanya saya biasa seperti itu sih. Nah, terus dicetak nanti lampirannya dilengkapi lah ya. Baik, terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Sebenarnya saya kurang berpengalaman untuk hal ini, tapi saya hanya mau berbagi saja kepada teman-teman bahwa pelaporan SPT masa 23 itu sebenarnya tidak sulit, tapi wajib Bapak Ibu. Kalau enggak kena penalti kita ya, 100.000 per bulan, wow, kalau 12 berapa ya kan, belum lagi PPh 21 yang lainnya itu ya, gitu ya. Baik, terima kasih, salam jumpa dari saya, tetap kunjungi channel ini kalau memang ya
mau lihat sih sebenarnya. Saya senang berbagi dengan teman-teman. Salam dari saya. Terima kasih. Salam Horas.